Luhut gagal paham atau memang bohong? Penolakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan untuk membuka big data tentang dukungan penundaan pemilu 2024 dianggap gagal paham. Apa kewajiban saya mempertanggungjawabkan saya punya soal pejabat publik, Pak? Itu sudah jadi narasi yang beredar, Pak, dari pejabat publik. Seakan-akan pejabat publik mengizinkan 3 periode penundaan pemilu. Nah, kamu berasumsi. Nggak boleh kamu. Asumsi itu agar karena ketidakjelasan dari istana. Sudah dijawab, Presiden sudah bilang pemilu tetap tanggal 14 Februari 2024. Tapi gimana lagi? Loh, kenapa kalian sama mereka kemarin? Sekarang kenapa sama kami? Innama nahnu mustahzi'un. Kami ikut mereka hanya ngejek-ngejek aja, hanya nyari kelemahannya aja, hanya untuk meramai-ramaikan aja, hanya untuk pos-pos aja, hanya untuk nengok-nengok aja. Sebenarnya kami sama kalian setan, munafik. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Tempat mereka di mana? Innal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir, finari jahannam, dalam neraka jahannam. Tapi untuk yang munafik ini di mana letak mereka? Diletakkan tempat khusus VVIP dalam neraka jahannam. Di mana letaknya? Innal munafiqina fid darkil asfal. Darki al asfal. Asfal artinya yang paling rendah, yang paling bawah. Bukan aspal hitam itu. Fid darkil asfali minan nar. Mereka di keraknya api neraka jahannam. Jangan terkejut, jangan heran. Apa yang ada saat ini itu hanyalah janji-janji Allah, janji-janji Rasulullah. Semakin menguatkan keimanan kita. Terlebih lagi dengan menangnya si laknatullah alaihim di Amerika saat ini. Namanya tak layak disebut dalam masjid yang suci, yang agung, yang mulia, yang hebat ini. Naik dia, makin muncul saudara-saudara kita yang muslimah mulai diejek di supermarket. Kami akan gantung ente dengan tali jilbab ente nanti. Jangan kalian lagi sholat di masjid, tutup masjid kalian. Selama ini mikrofon tak boleh keluar. Sabar. Hari ini bukan cuma mikrofon tak boleh keluar, pintu harus terkunci, tutup. Yang naik satu sisi dia menjadi tekanan yang luar biasa. Orang-orang beriman tak pernah melihat itu sebagai tekanan. Orang beriman ketika mendengar berita itu makin bangkit adrenalin jihadnya, makin bangkit semangatnya. Ini tidak ada apa-apanya dibandingkan yang dihadapi Bilal bin Abi Rawah, yang pernah dihadapi Sumayyah, ditikam jantungnya oleh Abu Jahal, perempuan pertama mati syahid. Sumayyah membangkitkan keimanan. Siapa yang gentar hatinya menerima berita ini, siapa yang datang takutnya, tak layak dia menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Masih ada takutnya. Orang beriman habis sudah takutnya itu. Takutnya hanya diperuntukkannya. Aku takut mati su'ul khatimah. Aku takut mati dalam keadaan ditarik nyawaku tidak mengucapkan la ilaha illallah. Takutnya sudah habis. Aku takut ketika kulit terbakar. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit itu terbakar, hangus, gosong, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Tak tersisa lagi takut untuk musuh, karena takutku sudah habis. Takut mati dalam keadaan sakratul maut, su'ul khatimah. Bersyukur Bapak Ibu yang masih ada rasa takut kepada Allah, masih takut tak sholat subuh. Anak-anak muda yang ganteng, gagah, perkasa, muda belia, tapi datang ke masjid menegakkan syariat Allah. Andai kafir semuanya di atas muka bumi ini, wa may yanqalib ala aqibai, murtad semuanya, mati mereka semua kafir, falan yadurrallaha syai'a. Allah tak pernah rugi walau sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin. Allah tetap akan memberikan balasan pada orang yang bersyukur. Maka saudaraku yang sudah terlalu lama dalam kemunafikan, yang sudah terlalu banyak memakan duit haram dari orang kafir, berhentilah.
Tak lama kalian menikmati itu, tak lama untuk memakan itu, diwariskan kepada anak istri. Toh akhirnya kita akan mati juga menghadap Allah. Yang dibawa itu apa? Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Diungkapkan sebagai pakar, profesor, doktor, guru besar. Berapa lama kau nikmati itu? Ditulis di koran, digunting clipping, ditempel di dinding kamar. Habis itu pun akan kau mati menghadap Allah. Jangan mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadar diri tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Nama besar hilang terbang diembus angin. Kehebatan, kekuasaan, apa yang diinginkan dari menyokong orang kafir, proyek-proyek, berapa yang dapat sempat dinikmati ditelan, akan habis juga. Yang dibawa menolong diri menghadap Allah tak lain tak bukan hanyalah iman dan amal saleh. Sebab kedudukan Luhut adalah pejabat publik yang dituntut harus mempertanggungjawabkan pernyataan kepada halayak, apalagi pernyataan telah memicu kegaduhan publik. Demikian disampaikan Managing Director Political Economy and Policy Studies atau PEPS, Antoni Budiawan, merespon penolakan Luhut membuka big data saat di demo BEM UI kemarin. Luhut gagal paham sebagai pejabat publik. Luhut wajib buka big data yang disampaikannya di ruang publik terkait penundaan pemilu yang bertentangan dengan konstitusi dan memicu kegaduhan, kata Antoni Budiawan dikutip dari akun Twitternya pada Rabu 13 April. Alih-alih memberi penjelasan kepada publik, sikap Luhut ini pun makin memancing pernyataan publik mengenai kebenaran big data sebagaimana ia sampaikan sebelumnya. Kalau tidak, Luhut artinya bohong, dan bohong tidak sama dengan demokrasi. Sebab kedudukan Luhut adalah pejabat publik yang dituntut harus mempertanggungjawabkan pernyataan kepada halayak, apalagi pernyataan telah memicu kegaduhan publik. Demikian disampaikan Managing Director Political Economy and Policy Studies atau PEPS, Antoni Budiawan, merespon penolakan Luhut membuka big data saat di demo BEM UI kemarin. Luhut gagal paham sebagai pejabat publik. Luhut wajib buka big data yang disampaikannya di ruang publik terkait penundaan pemilu yang bertentangan dengan konstitusi dan memicu kegaduhan, kata Antoni Budiawan dikutip dari akun Twitternya pada Rabu 13 April. Alih-alih memberi penjelasan kepada publik, sikap Luhut ini pun makin memancing pernyataan publik mengenai kebenaran big data sebagaimana ia sampaikan sebelumnya. Kalau tidak, Luhut artinya bohong, dan bohong tidak sama dengan demokrasi, tandasnya. Sebab kedudukan Luhut adalah pejabat publik yang dituntut harus mempertanggungjawabkan pernyataan kepada halayak, apalagi pernyataan telah memicu kegaduhan publik. Demikian disampaikan Managing Director Political Economy and Policy Studies atau PEPS, Antoni Budiawan, merespon penolakan Luhut membuka big data saat di demo BEM UI kemarin. Luhut gagal paham sebagai pejabat publik. Luhut wajib buka big data yang disampaikannya di